Kehidupan dimulai dari air, dan peradaban dimulai dari sungai. Gletser gunung-gunung kuno ini tersembunyi di atap dunia. Dataran tinggi Qinghai, Tibet, memelihara 3 sungai besar dan 6 negara di sepanjang pinggir sungai dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Jika mengikuti arus balik ke atas di sepanjang Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Lancang, baik melewati seluruh Tiongkok atau semenanjung Indochina, pada akhirnya akan sampai ke Provinsi Qinghai, Tiongkok. Tempat ini terletak di antara Pegunungan Tanggula dan Pegunungan Kunlun, dengan ketinggian rata-rata 4.700 meter. Ini tempat kelahiran Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Lancang. Orang menyebutnya sebagai Sanjiangyuan, sumber dari 3 sungai. Di sini ada gletser yang luas dan ada banyak sungai, rawa, serta lahan basah. Lebih dari 50 miliar kubik air mengalir ke bagian tengah dan hilir sungai setiap tahun. Sebanyak 49% air dari Sungai Kuning, 2% air dari Sungai Yangtze, dan 15% total air dari Sungai Lancang berasal dari sini, sehingga disebut Menara Air Tiongkok. Sanjiangyuan adalah salah satu area dengan konsentrasi biodiversitas terbanyak di dataran tinggi dan merupakan area yang sensitif dan krusial untuk memulai perubahan iklim global. Di dataran yang luasnya lebih dari 300.000 meter ini, ada 370 spesies binatang, lebih dari 2.200 spesies tumbuhan, dan penduduk yang tinggal di sini mencapai 600.000 jiwa. Kehidupan mereka selalu memengaruhi nasib sungai-sungai besar, lalu juga selalu memengaruhi hidup kita semua. Gunung salju Gelatantong dengan ketinggian tertinggi 6.621 meter merupakan puncak utama dari Pegunungan Tanggula. Ada 20 gunung dengan ketinggian lebih dari 6.000 meter dari atas permukaan laut yang diselimuti salju sepanjang tahun. Pegunungan tinggi ini membentang sampai 1.500 km persegi dan area bersaljunya mencakup 670 km persegi. Ada lebih dari 100 gletser baru yang tersebar di seluruh ngarai. Gletser Chiangkendiru adalah yang terbesar. Tempat kelahiran Sungai Toto sumber dari Sungai Yangtze. Pada bulan Januari di Kelantan-tong, waktu seperti dibukukan oleh es dan salju. Kehidupan sedang menunggu pewaris yang baru. Musim dingin di Sanjiangyuan sudah berlalu. Gletser sudah mulai terbuka. Ibu berang-berang juga sudah tidak sabar untuk mulai mengajari 2 anaknya. Keterampilan yang harus dimiliki raja sungai: berenang dan memancing. Berang-berang hanya memiliki sedikit musuh alami di ekosistem perairan tawar karena mereka sangat bergantung pada air bersih dan harus memangsa ikan dan udang dalam jumlah besar. Mereka dianggap sebagai spesies indikator kualitas air sungai. Namun kenyataannya, berang-berang kecil takut air. Setelah berumur 6 minggu, ia akan mulai belajar berenang dengan bimbingan ibunya.
Ia juga belum dapat berpindah secara bebas antara air dan daratan seperti induknya, karena bulunya masih belum cukup tebal dan halus. Pada awal musim semi di Sanjiangyuan, suhu di air sekitar 0 derajat. Tetapi suhu di darat mendekati minus 20 derajat. Selain angin dingin, sinar matahari membuat berang-berang kecil tidak nyaman. Berang-berang liar adalah hewan nokturnal dan jarang meninggalkan liangnya di siang hari. Melihat anaknya meminta tolong, ibu berang-berang hanya menatap dan menghela nafas. Untungnya berang-berang adalah hewan yang aktif dan setelah beberapa saat, berang-berang kecil menemukan kesenangan baru. Ketika kicau burung bangau berleher hitam terdengar, Sanjiangyuan memasuki musim semi yang pendek. Mereka adalah satu-satunya jenis bangau yang hidup di dataran tinggi selama bertahun-tahun. Mereka kembali secara berkelompok dan dari tempat musim dingin mereka setiap akhir Maret. Yang kembali pada saat yang bersamaan adalah angsa kepala garis yang dapat terbang di atas Himalaya. Mereka semua kembali ke Sanjiangyuan untuk melahirkan generasi berikutnya. Ini adalah kehidupan berkelompok terakhir. Bangau leher hitam harus segera menemukan pasangan. Pada saat ini, siapa yang menari lebih indah dan bernyanyi lebih baik akan memiliki pasangan yang lebih baik. Ketika suhu terus naik, es dan salju mulai mencair, mengekspos pasir, tanah, dan padang rumput. Kerajaan biologis dataran ini kembali hidup. Snowfinch adalah spesies endemik dataran tinggi Qinghai, Tibet. Jangan lihat penampilannya yang kecil dan imut, spesies ini paling agresif. Mereka sering datang berpasangan dan bertarung hingga tidak dapat dipisahkan. Burung ini pandai berlari dan melompat, tetapi ketinggian terbangnya terbatas. Tidak peduli seluas apa dunia ini, mereka hanya bisa melihat area kecil di depan mata mereka. Ini adalah marmot Himalaya albino. Mereka juga sangat menantikan musim semi. Untuk marmot Himalaya, musim semi sangat cepat berlalu. Masa hibernasi 7 bulan baru saja berakhir. Musim kawin yang singkat dan intens sudah dimulai lagi. Marmot memiliki angka reproduksi yang rendah, hanya 1 kali kelahiran tiap tahunnya, dan setengah anaknya mati selama menyusu. Oleh karena itu, betina yang kuat akan kawin dengan beberapa pejantan dalam sehari. Tetapi ini sering berarti perang.
Dua marmot pejantan bertarung dengan makin berani, tetapi yang memulai pertarungan malah berjemur di bawah matahari di depan liangnya. Marmot adalah binatang pengerat besar, tetapi mereka memiliki bibir yang sama dengan bibir kelinci dan dua pasang gigi seri yang tajam di bagian atas dan bawah. Sepasang gigi ini bisa dengan mudah memotong akar dan merupakan senjata untuk menyerang dan bertahan. Perhatikan baik-baik, ini bukan berciuman, ini pertarungan. Dalam kisah mitologi Tiongkok kuno, Gunung Kulun adalah nenek moyang dari 10.000 gunung lain, kayangan tempat dewa-dewa tinggal. Sedangkan di alam, fosil yang berada di selatan kaki Gunung Kunlun adalah sumber air untuk Sungai Cumar, sumber dari utara Sungai Yangtze. Danau Zuonai merupakan tempat suci bagi para penduduk untuk menyambut kehidupan baru. Antilop Tibet betina yang memenuhi pegunungan dan lembah ini sekarang sedang hamil. Lebih dari sebulan yang lalu, mereka berangkat dari dataran tinggi Qinghai Tibet, menyeberangi ratusan bahkan 1.000 kilometer lebih untuk melahirkan di sini. Walaupun para ilmuwan masih belum bisa menguraikan alasan perilaku migrasi para antelop Tibet, tetapi lapisan es di Danau Zuonai mencair di musim panas. Jalanan jadi berlumpur dan hewan lain jarang terlihat. Namun, ini bukan berarti tempat ini benar-benar aman. Seekor serigala mengikuti kawanan tersebut dan membunuh seekor antelop kecil yang baru lahir. Perjalanan ratusan kilometer tetap tak dapat membuat mereka terhindar dari bahaya. Faktanya, saat melahirkan adalah saat yang paling berbahaya dan rentan untuk binatang liar. Antelop Tibet ini akan segera melahirkan. Ia mulai gelisah, berjalan mondar-mandir, duduk, berdiri, dan duduk lagi. Antelop Tibet ini masih sangat tenang saat ini. Mereka merumput dan menyimpan energi untuk perjuangan yang akan datang. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Ribuan antelop Tibet bersama-sama menunggu momen terpenting hidup mereka. Di lereng bukit di tepi Danau Zuonai. Tidak ada seekor pun yang sendirian dan tidak ada yang berteriak. Suasananya sangat sunyi. Hanya ada suara angin dan erangan samar antelop betina yang terdengar. Gangguan sekecil apapun akan membuat mereka gelisah. Setelah kontraksi selama setengah jam, jalan lahir antelop Tibet betina ini terbuka sepenuhnya. Yang pertama keluar adalah kepala bayinya. Antelop betina terus duduk, berdiri, duduk lagi. Menggunakan tekanan tubuhnya saat berjongkok untuk membantu kelahirannya.
Semoga ini terakhir kalinya berdiri. Akhirnya, anak antelop itu benar-benar keluar dari tubuh induknya. Namun bau yang dikeluarkan selama proses melahirkan juga memuncak saat ini. Dan resiko kawanan ini diburu predator meningkat. Antelop betina menjilati tubuh anaknya dan memakan lapisan amnionnya serta menggigit tali pusarnya. Ia membantu antelop kecil agar cepat berdiri dan mengajarinya berjalan serta berlari. Biasanya 10 menit setelah lahir, antelop Tibet kecil sudah bisa berdiri tetapi tidak stabil. Setengah jam kemudian sudah bisa bermain dengan gembira bersama induknya. Berbicara tentang susahnya mengasuh anak, mari kita berkenalan dengan ibu yang hebat. Mata kanan dari rubah Tibet ini buta total. Tetapi ia masih memiliki kemampuan berburu yang hebat. Tahun ini, ia menjadi ibu baru dengan 5 anak. Bagi rubah Tibet, tidak umum untuk memiliki 5 anak sekaligus. Semua rubah Tibet kecil lahir di musim semi, dan mereka baru bisa keluar dari liangnya di awal musim panas. Setelah anak-anaknya bisa berlari, melompat, dan bermain, induk rubah memiliki masalah baru. Pertama, anak terlalu banyak. Liang yang sudah digali sebelumnya terlalu kecil dan perlu diperbesar. Namun jika induk rubah Tibet berkonsentrasi menggali liang, dia tidak bisa menjaga rubah kecil dengan baik. Di padang rumput yang luas, bahaya bisa datang sewaktu-waktu. Kedua, rubah kecil Tibet sangat aktif. Seringkali yang ini mengalahkan yang itu, atau yang itu menggigit yang lain. Menang atau kalah selalu berlari ke induknya untuk dihibur. Namun yang paling dikhawatirkan induk rubah Tibet adalah menyusui. 5 rubah kecil ini masih menyusu, dan menyusui 5 mulut bergantian adalah pekerjaan yang berat. Mengapa si kecil tiba-tiba berhenti menyusu? Menyusu sedikit lagi? Jangan dipaksa, istirahat saja. Takutnya kaki ini tidak bisa menopang lagi. Yang terakhir, agar air susunya cukup untuk memberi makan rubah-rubah kecil, induk rubah harus memakan makanan lebih banyak. Makanan utama rubah Tibet adalah hewan-hewan kecil, seperti marmot dan pika. Tetapi mereka selalu waspada. Dengan 5 rubah kecil bermain-main, bahkan jika mangsanya datang sendiri, induk rubah tidak bisa apa-apa. Jangan bergerak, ada pika datang. Anak rubah membuat induknya kelaparan, tetapi rubah kecil tidak tahu dan tetap bermain dengan riang. Saat
pergantian musim semi dan musim panas didorong oleh energi angin musim, udara yang hangat dan lembab dari barat daya akan membawa curah hujan yang tinggi ke dataran Qinghai. Sanjiangyuan juga memasuki musim penghujan. Air hujan ini membasahi lebih dari 70.000 km persegi lahan basah, seperti jatuh ke waduk besar. Lahan basah ini yang besar dan yang kecil semua lembut seperti spons, menyerap air dari semua arah dan mengalirkannya ke sungai melalui permukaan ataupun bawah tanah. Selain untuk konservasi sumber air, juga merupakan tempat kelahiran keanekaragaman hayati, merupakan surga bagi banyak jenis burung, ikan, dan hewan amfibi untuk berkembang biak dan tinggal. Saat mendekati bulan Juli, sepasang bangau berleher hitam menyambut kelahiran bayi mereka. Bangau leher hitam adalah burung yang cepat dewasa. Setelah memecahkan cangkangnya, anak bangau dapat keluar dari sarang pada keesokan harinya. Bangau leher hitam yang baru lahir punya bulu kuning di seluruh tubuhnya dan dia tidak punya temperamen elegan dan misterius orang tuanya. Namun, kedua langkah ini agak mirip. Untuk menjaga anak-anak mereka dari serangan, bangau leher hitam biasanya memilih bersarang di perairan atau rawa-rawa yang tidak bisa diakses oleh hewan darat. Mereka menggunakan ranting mati dan rumput kuning untuk dijadikan sarang. Bangau leher hitam saat tidak dalam masa perkembangbiakan tidak memiliki rumah dan sarang. Ketika anak bangau lahir, mereka berubah jadi orang tua dan perawat. Bahkan jika harus keluar untuk mencari makan, satu akan tinggal di sarang untuk menemani anak-anaknya. Burung bangau kecil ini sudah belajar berenang. Selanjutnya akan belajar terbang. Lebih dari 2 bulan lagi saat musim gugur tiba, ia akan memulai perjalanan panjang bersama orang tuanya. Bulan Juli, musim berkembang biak tahunan antelop Tibet berakhir. Antelop betina dan anaknya siap untuk meninggalkan kaki pegunungan Kunlun. Pertama, mereka harus melalui cekungan sungai Cumar, yang dasar sungainya luas dan dangkal dan airnya tersebar. Sungai Cumar adalah sumber bagian utara sungai Yangtze dan berasal dari Gunung Hosil di selatan pegunungan Kunlun. Mengalir ke hulu melalui padang rumput Hosil yang memiliki ketinggian 4.500 meter. Ini adalah salah satu daerah dengan suhu terendah di Tiongkok. Pegunungan yang tertutup salju dan lapisan es di sepanjang pantai menyimpan jumlah air yang menakjubkan. Namun pada musim panas, Hosil dipenuhi rumput hijau, sungai dan danau tersambung. Air dari salju dan es yang mencair serta air tanah mengalir ke Sungai Cumar melalui lereng selatan pegunungan Kunlun. Air di sungai memasuki musim paling melimpah sepanjang tahun. Ini adalah rute migrasi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan antelop Tibet. Bahkan anak-anaknya yang baru lahir sudah tidak asing dengannya. Antelop kecil ini baru saja terbangun dari mimpinya. Setelah kelompok migrasi menyeberangi sungai, ia mencari induknya dengan segenap tenaga. Antelop Tibet kecil baru berumur sebulan, tapi sudah akan memulai perjalanan panjang. Setelah mengisi perut, perjalanan panjang akan dimulai. Namun, saat kawanan antelop bersiap untuk pergi, seekor serigala muncul diam-diam. Warna bulunya berbaur dengan padang rumput, mendekati kawanan antelop perlahan-lahan.
serigala tiba-tiba menyerang kawanan. Antelop betina dan anak-anaknya berlari cepat menyeberangi sungai. Tidak lama setelah lahir, antelop Tibet kecil sudah bisa berlari dengan cepat selama tidak diincar oleh serigala. Peluang untuk melarikan diri besar. Namun masih ada antelop kecil yang tertangkap oleh serigala. Serigala ini sepertinya tidak berniat menikmati makanannya sendirian. Ia membawa mangsanya dan berlari. Pertengahan musim panas adalah waktu paling menawan di Sanjiangyuan. Sungai-sungainya luas, awan dan gunung kelabu, serta vegetasinya tumbuh subur. Marmot berada di musim mengumpulkan lemak. Lihatlah marmot Himalaya ini, ia terus makan. Ia mungkin mengerti kalau makanan tidak akan menunggu. Marmot adalah hewan terbesar di keluarga tupai dan memakan rumput, beri, serta bunga liar. Saat musim panas di Sanjiangyuan, rumputnya lembut dan berair. Itulah yang paling bergizi. Ia harus bergegas dan mengumpulkan lemak tubuh untuk membangun fondasi agar 2 bulan lagi bisa memasuki masa hibernasi dengan aman. Bayi-bayi dari rubah bermata satu mulai kehilangan kepolosan dan bau susu mereka, memperlihatkan sosok yang kuat dan sikap yang waspada. Namun, hanya 3 dari 5 rubah kecil yang tersisa. Dan mata dari induk rubah Tibet tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Alam tampaknya menunjukkan sisi kejamnya terlalu dini. Mereka mungkin perlu dewasa lebih cepat dari anak-anak lainnya. Kedua pika ini bertarung entah karena alasan apa. Namun, melihat tubuh gendut dan kaki yang pendek, takutnya menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk berjuang sesaat. Pika terkenal dengan perut besarnya. Rumput yang dimakan setiap harinya mencapai setengah berat tubuhnya. Mereka juga terkenal ahli menggali lubang. Lubang yang mereka gali menyediakan perlindungan bagi banyak hewan lemah, seperti burung yang hidup di darat. Ketika menggali lubang, mereka membawa tanah gembur ke permukaan, menjadikan tempat tinggal langka untuk serangga, kadal, dan beberapa mamalia kecil di padang rumput. Karena itu, seringkali ada banyak pengikut di sekitar pika. Namun, ada juga beberapa pengikut yang tidak disambut. Di mata mereka, pika adalah makanan berjalan. Di Sanjiangyuan, semua predator besar dan kecil semua mengincar pika. Bahaya tersembunyi di setiap sudut, termasuk di udara. Untuk menghindari para predator, pika memilih hidup di area kosong dan luas dengan vegetasi rendah. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Kali ini, rubah betina bermata satu tidak sedang memperluas liangnya. Ia sedang mencari makanan. Tepatnya, ia sedang mencari pika. Ia memasukkan moncongnya yang ramping dan panjang serta setengah tubuhnya ke dalam liang, tetapi masih tidak dapat menangkap pika. Sungguh sore yang mengecewakan. Saat musim panas di Sanjiangyuan, hujan kerap kali turun. Jika tidak ingin kelaparan, rubah Tibet betina harus menangkap mangsanya sebelum hujan semakin deras. Ia merasakan lokasi mangsanya dan mulai berburu lagi.
rubah Tibet betina tak langsung menikmati mangsa yang sudah susah payah ditangkapnya. Karena masih ada 3 anak yang sudah disapih dan lapar yang menunggunya membawa pulang makanan. 95% makanan rubah Tibet adalah pika. Mencari dan berburu pika juga merupakan keahlian yang harus dimiliki rubah kecil Tibet untuk bertumbuh dewasa. Rubah Tibet adalah hewan soliter langka di antara hewan Chanitei. Rubah yang tidak sedang musim kawin adalah penyendiri di dataran tinggi ini. 3 anak dari induk rubah bermata satu juga akan segera meninggalkan sarangnya. Meskipun musim panas ini sulit, tapi induk rubah Tibet akhirnya berhasil membesarkan ketiga anaknya hanya dengan 1 mata. Hargai momen intim terakhir ini. Dalam sekejap mata, musim gugur tiba di Sanjiangyuan. Hutan-hutan seperti diwarnai vegetasi berwarna kekuningan. Banyak hewan memanfaatkan saat-saat terakhir ini, baik mengumpulkan makanan dan rumput atau menimbun lemak. Musim gugur di Sanjiangyuan sangat singkat. Musim dingin mendekat selangkah demi selangkah. Bangau berleher hitam kecil sudah hampir dewasa. Orang tuanya sudah mengajarinya berjalan, berenang, dan berburu. Pada musim gugur ini akan melatihnya untuk terbang. Bangau leher hitam kecil akhirnya belajar terbang. Sekelompok bangau berkumpul untuk terbang ke selatan. Setelah suhu menurun, rawa-rawa dan lahan basah di Sanjiangyuan perlahan-lahan membeku. Area tempat burung mencari makan makin sempit. Dan hewan darat seperti serigala dan rubah bisa datang kapanpun. Sebelum pergi, semua berkerumun di area yang tersisa untuk mencari makanan dan menyimpan tenaga untuk perjalanan jauh yang akan datang. Musim semi datang, musim gugur berlalu. Kehidupan maju mundur tahun terasa panjang. Salju tebal pertama di Sanjiangyuan biasanya jatuh di bulan November. Setelah memasuki musim dingin, suhu di alam liar dengan cepat turun di bawah 0 derajat. Dan suhu tertinggi pada siang hari tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Sanjiangyuan yang dulunya hidup kini menjadi sepi. Permukaan air juga mulai membeku dan menjadi sunyi. Dalam lingkungan yang sunyi dan keras, kelangsungan hidup para hewan mendapatkan tantangan yang sangat besar. Bahkan macan tutul salju, raja dataran tinggi juga tersiksa. Macan tutul salju ahli kamuflase. Baik di rerumputan, hutan, atau di bawah tebing. Warna bulu mereka melindungi dengan baik. Ada seekor macan tutul salju berjongkok di rerumputan. Apa Anda melihatnya? Ia baru saja membunuh seekor baral dan mengisi perutnya untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Sekarang, ia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan dengan sisa makanan yang didapat dengan susah payah. Seekor rubah merah sudah mengikuti bau darahnya. Baunya semakin kuat. Saat melihat mangsa besar di depannya, rubah merah baru menyadari keberadaan macan tutul salju.
Tepat ketika rubah merah berhenti dan mulai waspada, seekor murai terbang. Mereka mengejar macan tutul salju untuk makanan sepanjang tahun dan mereka lebih berani. Macan tutul salju tidak berniat membagi makanannya dan juga tidak memedulikan burung murai ini. Sampai akhirnya gangguan lain datang lagi. Macan tutul salju akhirnya mulai kesal. Beberapa burung nasar terbang di atas gunung. Mereka terkenal sebagai pemakan bangkai hewan di alam. Saat ini mereka juga mengincar baral di tangan macan tutul salju. Macan tutul salju akhirnya menyadari ia tidak akan bisa makan dengan tenang. Lalu ia pergi dengan berat hati. Meninggalkan situasi kacau perebutan makanan. Makanan langka, cuaca dingin, dan berubah-ubah. Lingkungan hidup yang keras menantang batas kekuatan semua spesies. Namun, juga ada beberapa binatang yang memasuki musim kawin mereka yang menarik. Rusa berbibir putih jantan ini sedang mencari pasangan. Rusa berbibir putih merupakan spesies endemik dataran tinggi Qinghai, Tibet, dan juga rusa yang hidup di tempat tertinggi di dunia. Ukuran mereka besar dengan bulu yang tebal dan kasar. Selama birahi, rusa berbibir putih jantan memiliki pola makan yang buruk dan temperamen, sehingga biasanya menjadi kurus. Antelop Tibet jantan ini juga mencari jodoh. Antelop Tibet betina menghabiskan setengah tahun untuk melahirkan atau bersiap untuk melahirkan. Baru pada saat musim kawin di musim dingin, antelop jantan dan betina berkelompok. Antelop jantan berusaha menaklukkan banyak antelop betina dan menggabungkan mereka. Biasanya satu pejantan mengumpulkan 10-20 ekor betina. Namun, beberapa penantang mulai berkeliaran. Para betina juga enggan untuk patuh. Pejantan harus menunjukkan keahlian kepada mereka. Antelop Tibet layak menjadi spesies unggulan bahkan seluruh dataran tinggi Qinghai, Tibet. Di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, saat oksigen menipis, mereka masih bisa berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Penantang pertama telah mengundurkan diri. Namun, tak lama kemudian penantang kedua muncul. Rongga hidung dan mulut antelop Tibet sangat lebar, dan ada 2 kantung kecil di setiap lubang hidungnya untuk membantu mereka bernapas di dataran tinggi yang oksigennya tipis. Tanduk antelop jantan panjangnya sekitar 60 cm dan seluruhnya ditutupi lapisan horizontal yang tebal dan keras seperti bambu. Bagian ujungnya tajam dan vertikal adalah senjata tempur mereka. Didorong hormon pejantan, antelop Tibet jantan bertarung sampai mati untuk mendapatkan hak kawin atau mematahkan tanduk mereka. Tanduk yang patah tidak dapat tumbuh lagi. Kemungkinan antelop Tibet ini akan kehilangan kekuatannya untuk kawin dan berkembang biak.
Antelop yang lahir tahun lalu juga ikut datang untuk bersenang-senang. Biasanya, antelop Tibet jantan yang sudah dewasa setidaknya berusia 2,5 tahun ketika mereka pertama kali berpartisipasi dalam perkawinan. Antelop yang menang mengusir penantang kecil itu. Sekarang, ia menunjukkan gaya jantannya yang maskulin dan berani. Namun, antelop betina masih sedikit enggan. Mereka harus menunjukkan keahlian lain dalam waktu singkat. Di padang rumput, bau hormon makin menguat. Para antelop betina akhirnya diyakinkan. Sudah, selanjutnya. Telah terjadi perkawinan yang sukses. Antelop Tibet memiliki beberapa cara perkawinan yang disesuaikan dengan iklim pegunungan dan di lingkungan musuh alami, walaupun setiap kawin hanya beberapa detik. Tetapi periode perkawinan akan berlangsung selama lebih dari 20 hari. Antelop jantan dan betina akan kawin berkali-kali sepanjang periode ini untuk meningkatkan kemungkinan hamil. Setelah selesai masa kawin, antelop jantan akan meninggalkan antelop betina. Pada musim semi tahun kedua, antelop betina akan membawa kehidupan baru di perutnya dan mereka mulai bermigrasi lagi. Selama gunung masih menjadi gunung dan sungai masih menjadi sungai, adanya pertumbuhan dan kematian, kelahiran dan keturunan akan terulang di Sanqiangyuan. Hidup tidak akan habis tahun demi tahun sampai ratusan tahun.